kopi. Oke. Halo, hebat. Yo, Ayo. kumpul lagi. Lagi gua mau mobil-mobilan ini masih. Ngopi. Kopi-kopi. Dari mana lu pulang kerja? Hah? Demo. Dia mau masak. Ada tadi kan kayak begini aja kali. Sekarang lagi musim demo sekarang. Yo ya, demo kan. Sip Pak. Masih di turun ngopi kita lanjutin ini apa itu namanya ngobrol-ngobrol yang apa itu namanya bermanfaat gitu. Ngobrol-ngobrol yang bermanfaat walaupun kita ini obrolan apa itu masyarakat yang obrolan angkringan tetapi ini bermanfaat mudah-mudahan itu. Baik, di turun ngopi kali ini kita lanjutin part yang kemarin gitu. Yang kemarin kita ngobrol masalah apa sih, Mas? Masih penasaran? Parenting. Parenting. Yo, Kamu parenting. ngomong parenting kamu ini bukan hari Jumat, Pak ya? Ini batik semua ini gimana? Ini contoh parenting. Hasil dari parenting. Ini ada bapak gua. Iya. Oh, itu baru parenting. Iya. Belum burenting, Bang. Belum parenting gua. Ibunya ya. Kemarin kita sampai apa ya? Lupa lagi. Sampai untuk masalah Gen Z udah dijelaskan oleh Pak Dhani. Mungkin sekarang bagian agamanya seperti apa, makanya seperti ini, settingan seperti ini. Nantinya kembali ke parenting masalah biar anak gua nggak kayak gua gimana? Itu kan mungkin di situ ya. Bener. Setuju. Gimana, salah orang tuanya atau salah anak? Yang pasti salah asuhan. Yang ngasih pembantu. Yang ngasih pembantu. Anak tetangga. Aduh, parah. Dulu kita review yang kemarin dulu, Pak ya. Oke, siap. Review yang kemarin kita sudah menemukan ternyata orang itu konsep mendidik anak itu ya, itu macam-macam gitu. Betul. Itu ada yang polanya ada yang pakai keras, tegas gitu, ada yang polanya apa itu dikasih lembut karena kasihan gitu kan. Coba ada yang bilang masa kecil kurang bahagia karena under pressure terus gitu. Misalnya kayak gitu. Tetapi memang itu beragam seperti itu ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuma pertanyaannya nanti hasilnya seperti apa kita sendiri yang akan mendapatkan atau merasakannya gitu. Kalau yang kemarin itu konsepnya? Iya. Kalau saya sendiri kemarin mengumpamakan untuk diri saya pribadi ya bahwa parenting yang saya lakukan selama ini saya memposisikan sebagai seorang ayah, tentu saja sebagai ayah di sini adalah mungkin boleh dikatakan semi diktator. Nah, artinya harus begini. Iya. Mau tidak mau harus anak itu melakukan apa yang kita inginkan. Iya. Walaupun mungkin secara feedback dari anak tersebut pastinya ada pro kontra ya. Iya. Dari sisi kita sebagai ayah memposisikan otomatis ego kita akan muncul. Walaupun memang pada intinya anak-anak ini ya kita harapkan menjadi apa yang kita inginkan, Betul, lurus Pak. dan lain-lain. Tetapi memang harus digarisbawahi bahwa anak kita ini walaupun anak kita sendiri secara karakter dan sifat kan ada bedanya. Oh iya, Pak. Terlebih karakter yang kemarin saya sampaikan bahwasanya karakter itu bisa terbentuk karena lingkungan. Kebiasaan. Kalau lingkungan di internal kan ya kita tahu lah. Iya. Yang khusus ini kan di luar. Sama. Nah itu Yang yang baik. dahsyat. Kita kan nggak 24 jam Iya, kayak betul, CCTV nongkrong kayak ginian ya kan ya. Kita Iya. punya aktivitas sendiri. Artinya ya itulah mungkin yang menjadi garis bawah yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, kemarin saya sampaikan juga bahwa saya ini memposisikan sebagai teman. Tapi teman, sahabat. Ya, Pak, sahabat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menjadi teman sebagai sahabat, artinya anak-anak ini ya dengan harapan lebih terbuka dengan kita. Pasti, betul. Karena Betul, Pak. dia tidak canggung. Dia tidak merasa bahwa ini ayahnya yang sedang controlling terus gitu kan. Artinya mereka bisa terbuka dan pada akhirnya nilai kebohongannya akan terus reduce atau berkurang. Iya, kan? betul. Dan yang terkuak juga kebohongan. terkuat juga pasti. Makanya kenapa saya ingin jadi best friend gitu kan, jadi sahabatnya ya karena itu tadi. Kalau kita being friends artinya anak itu tidak akan pernah canggung untuk berbicara apapun juga. Betul. Yang saya contohkan kemarin tuh, Mas, katanya, "Kamu ngerokok ya?" Awalnya nggak ngaku. Tapi lama-lama saya berdekati sebagai teman, udahlah nggak apa-apa kayak gini. Ya sih Pak, saya ngerokok. Punya uang nggak? Ini beli rokok. Enak jadi anaknya pada. Pelihara aku dong. Pelihara aku. Walaupun mungkin ini kontroversi ya. Ini kan treatment, Pak. Treatment. Ya, kemarin kita dalam treatment. Betul. Terapi. Kenapa sih begitu treatmentnya? Karena gini,
Saya khawatir justru kalau kita terus menjadi seorang ayah yang akhirnya kita selfish ataupun egosentris kita lakukan sebagai ayah nggak pernah salah. Iya. Karena nggak ada manusia yang sempurna, Bang. Iya. Tidak selamanya anak juga salah. Betul. Tidak selamanya juga kita benar. Iya. Makanya ketika saya memposisikan sebagai teman itu, ya dengan harapan dia menganggap teman dan akhirnya terbuka. Iya, betul, Pak. Nah, mungkin ada agak kontroversial, mungkin dari sisi yang lain, wah ini negatif, wah masa sih rokok juga didiemin ya, ya kan, betul kan? Iya. Tapi di sisi lain juga kenapa kok dibiarkan? Kalau saya pribadi, kenapa seperti itu? Lebih baik dia merokok di depan saya daripada dia ngebohong. Dan akhirnya dia terbuka. Nah, jadi dia akan berpola bahwa ketika ayah ini menjadi seorang teman, apapun juga dia bisa curhatkan. Dan ternyata ayah gak marah. Betul. Nah itu. Iya, betul. Jadi ada memang sih plus minus pasti ada. Iya. Lalu yang ketiganya saya menjadi atau memposisikan diri sebagai musuh. Wah, ini lebih musuh tanda kutip, Pak ya. Kutip, Iya. betul. Wih, ini ekstrim banget. Mungkin lebih daripada ayah dan sahabat tadi. Sedangkan Ini juga Pak sama orang tuanya bukan anjing dan kucing, Pak. bukan Tom and Jerry. Kalau teman buat tikam. Buat tikam mau kapuan gitu. Bagaikan jin dan jun. Jin dan jun. Jadi kalau kita memposisikan sebagai musuh, ya artinya berarti ada sesuatu yang memang anak itu harus benar-benar kita treatment, harus benar-benar kita arahkan secara dalam tanda kutip paksa gitu kan, karena khawatirnya ketika dia tidak katakanlah banyak kelonggaran, ujung-ujungnya dia akan membahayakan dirinya juga, betul. keluarga dan lain-lain. Gitu kan. Begitu juga walaupun kita keras juga itu karena sayang, Pak ya. Tentunya sayang. Karena sayang, walaupun kita sebagai musuh dalam artian selalu mengawasi, selalu menginteli. Betul. Tapi karena sayang untuk menjaga. Betul. Gitu polanya. Ada kalau saya dari karakteristik seorang wanita dengan laki itu beda, Pak. Oh iya. Ibu dengan ayah beda. Yuk saya tanya ke bapak-bapak semua. Apakah kita sering berkomunikasi dengan anak kita? Seperlunya, Pak. Seperlunya. Iya. Tapi kita lebih perhatian sebetulnya. Itu si adik gimana sih? Nah, itu si teteh gimana? Tapi nggak langsung. Iya. Dan yang intens itu kita. Iya. Ayah itu kayak seorang yang cuek, tapi justru perhatian paling dalamnya itu. Iya. Dalam banget ayah itu. Ya kan tipe-tipe direktur, Pak. Nah. Hanya A sampai Z gitu, tapi nggak pernah gitu kan. Nah. Itu terjun langsung semuanya kan. Betul. Gitu. Tipe-tipenya nanya sampai Z kan gitu. Iya, kadang-kadang orang bilang, wah anak itu pasti dekat dengan ibunya, belum tentu. Iya. Secara komunikasi memang. Ibu yang namanya ibu Apalagi intens. cowok, Pak ya. Iya, apalagi cowok. Berarti kan dekatnya dengan Tapi ibu. kedekatan hati seorang bapak itu lebih dekat. Karena biar bagaimanapun juga dia ingat. Cuman tidak beda mengekspresikan. Iya. Kalau ibu ataupun seorang wanita tuh ekspresif banget ya. Iya. Wah, ada jangan gini, teteh gini. Iya. Kalau kita enggak, itu kenapa sih? Jadi enggak direct, enggak langsung. Sok jaim gitu. Iya. Tapi ya kadang-kadang kalau anak ini diomelin sama kita itu juga anak kita. Ibunya malah marah. Bener. Itulah. Bener, itu udah terpola. Jadi bapaknya ibunya yang berantem. yang lucunya kan, Iya. kalau ibunya marah, kita diem ya. Iya. Nah, tapi sekali kita marah, ibunya langsung. Belain. Nah itu. Kenapa ya? Nah, nanti kita bahas next episode. Ini kayaknya bapak ibunya perlu diparangi. Bapaknya paling parenting juga. Iya. Jadi memang anak ini memang biar bagaimanapun juga ya kita punya tanggung jawab sebagai orang tua gitu kan, tidak hanya ayah aja tapi juga seorang ibu. Maka kalau kita lihat dari sisi mungkin rumah tangga itu ya pondasinya antara ayah dan ibu itu sih sebetulnya pondasinya Mas. Nah, jadi itu yang mungkin review minggu kemarin ya yang saya coba terapkan dan memang itu pasti plus dan minus. Cuman mungkin memang apapun treatment yang kita lakukan mungkin dampaknya pasti ada kena psikologis. Betul. Psikologis itu pasti muncul. Harus bisa psikologis. Ya, karena anak itu perlu komunikasi. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak lebih condong ke individual. Nah, itu Pak.
diem di kamar, Iya. main gadget, Iya. keluar paling makan, Betul. Masuk beres, lagi. masuk lagi. dan ini sangat membahayakan Iya, sebetulnya, iya. makanya sebagai orang tua mau tidak mau bangun komunikasi. Iya, iya. Ya walaupun kita sebagai ayah kadang-kadang komunikasinya terbatas. Betul. Tapi ini saya menghimbau aja sih, minimal adalah satu Ada yang waktu. kita pertanyakan satu hari itu ketemu. Minimal, Dek gimana belajarnya tadi? Iya. Teh gimana tadi kuliahnya? Iya. Ya kan? Atau udah makan belum? Iya. Itu suatu apresiasi Iya, sebetulnya apresiasi, bagi Pak. mereka. Memang Secara betul. psikologis mereka merasa, wih, ayah saya nggak pernah banyak ngomong, ternyata memperhatiin juga. Ya, Gitu itu kan. penting banget, Pak. Penting, Itu secara penting psikologis sekali. sangat penting. Lu suka kayak gitu nggak sama Sering. anak gitu? Sering. Suka nanya terus gitu? Kadang-kadang. Tapi ada sih yang satu, gua punya anak dua nih. Yang satu Iya, iya. ini, cuma kadang-kadang yang satu itu ya mungkin ya karena suatu hal yang nanti dibahas di sini gitu Iya. kan. Ya, ada sesuatu hal yang gini-gini bla 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 gitu. Yang satu sih oke. Yang satu ada sesuatu hal yang gitu. Iya. Ya. Betul. Jadi kan untuk gadget mungkin sebagian mungkin juga dari kawan-kawan udah pada ngerti apa hal yang masalah pertemanan atau seperti apa. Cuman kan mungkin bertentangan nggak dengan kembali Ya, ke betul. syariat Islam. Oh, Mungkin gitu kan. betul. Mungkin untuk seperti itu. Gitu. Iya. Ya, saya pikir apa itu namanya itu kalau bahasa apa itu namanya pesantren itu namanya uslub, cara. Cara, Ya, iya. ada fikroh, ada torikoh kan gitu. Ada konsep, ada retorika atau caranya bagaimana mencapai itu kan gitu. Jadi kalau apa itu namanya caranya mau dilakukan dengan cara yang disampaikan kepada tadi sebagai seorang good father, sebagai seorang musuh, sebagai seorang sahabat, best friend segala macam. Saya pikir itu oke-oke aja, ya kan gitu. Karena itu cara. Iya. Iya betul. Yang jadi permasalahan selama ini adalah bahwa orang tuanya sendiri atau masyarakat ini kadang-kadang kurang paham atau kurang peduli dengan ini dasarnya, Pak. Yeah. Nah, jadi ketika ngomong fikirnya parenting itu apa sih terus? Parenting itu kan parent dari kata orang tua. Yeah. Berarti apa itu kalau mau jadi apa itu anaknya pengen jadi good boy berarti diawali dengan good parent, menurut Pak. Betul. Nah, Betul. gitu Setuju. kan? Good Harus parent. dimulai dari dulu kan? Gua good parent. Kamu good boy kamu. Jadi kalau anaknya pengen baik, tentunya berarti orang tuanya dulu yang baik. Iya, betul. Setuju, Pak. Jadi orang kan suka kayak gini Pak, egoisnya. Iya. Jadi mengharapkan orang lain baik, anaknya Iya, baik, tapi betul. kita nggak mau diatur. Nah, Nah, itu kan Betul. sehingga ini apa itu namanya? Tentunya kita akan kesulitan merubah tadi itu menggunakan jurus-jurus yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi itu nggak akan bisa kalau orang tuanya tidak peduli. iya. Nggak akan bisa. Makanya diperdalam dengan yang syariat Islam itu yang sesuai dengan apa yang disampaikan kepada Dhani. Ya. Itu kan bahasanya kan seperti itu. Ya, jadi kalau ngomongin syariat Islam, memang kemarin disampaikan Rasulullah mencontohkan ayat-ayat Quran di situ banyak juga apa itu memberikan contoh, bahkan itu kan coachingnya langsung bukan dari Rasul, dari Allah langsung. Betul. Pak, ya. Dengan surat Ibrahim, surat Luqman, surat Iya. Al-Imran itu kan semuanya coachnya langsung dilatihnya sama Allah, langsung dipraktekkan sama Rasul kan Rasulullah. gitu. Nah, ternyata kalau diringkes kan kemarin ada 3. Ya, kalau diringkes secara syariat Islam itu apa? Yang pertama islahul akidah. Nah, jadi yang pertama itu kita islahul akidah. Terus yang kedua islahul mustama', berarti kita harus mulai bersosialnya seperti apa. Terus baru yang terakhir islahul hukum. Nah, kalau udah ngerti memperbaiki islah itu namanya memperbaiki akidahnya, memperbaiki apa itu namanya akhlaknya. Terus kemudian yang ketiga memperbaiki pemahaman tentang hukumnya. Iya. Atau praktek kerjanya tentang hukum seperti apa sehingga paham. Kalau dalam apa itu namanya dalam Islam diaturnya sudah sangat praktis seperti itu. Nah, baru cara menyampaikannya bisa menggunakan berbagai macam jurus Cara. tadi, silahkan Betul. gitu lah. Tetapi tetap itu. Bahkan mungkin saya tahu yang di tadi maksudnya ada ini. Contoh yang gini, Pak, ini nggak apa-apa, menarik ini. Karena saya pun ngalami juga kan gitu. Contohnya misalnya, gimana kalau orang tuanya broken? Iya. Ya, Kan, Pak, kan itu betul. kan sulit, Pak, ya. Betul. Orang tuanya broken, kita mau coach anaknya Betul. kan sulit. Sedangkan orang itu kan role model ya. Iya, Mau segala tidak mau. macam. Nah, tentunya itu kita nanti harus menjelaskan. Ternyata kalau pemahaman saya dengan menggunakan rumus yang diberikan oleh Allah, ini nggak akan jadi masalah, Pak. Iya. Iya. Walaupun mungkin secara intensitas Ketemunya. pertemunya kita sulit, karena mungkin kalau tinggal sama ibunya atau tinggal sama Iya. bapaknya kan gitu sulit, apalagi Iya. beda kota segala Iya. macam kan sulit gitu. Tetapi kan di situ pasti ada yang namanya pembagian ini pasti tidak akan salah. Nah, Iya. contohnya misalnya islahul akidah, berarti
walaupun kita jauh bagaimana kita harus bisa memilihkan, menitipkan ya kan anak kita itu untuk awal-awal itu dibangun pendidikan tentang Akidah, betul. Mau jauh mau dekat kalau akidahnya bagus kan, Iya. insya Allah gitu. Karena semuanya itu kita kembalikan, semuanya milik Allah. Tentu Allah sendiri yang akan Betul. apa itu melindungi, akan merawat, akan ini tentunya dengan peran serta orang tuanya. Ya tentunya kewajiban kita harus kemudian doa setiap hari kan itu Iya. akidah Pak. Doa itu. Itu kan kita mengandalkan. Emang kita bisa apa? Betul. Kalaupun kita dekat tiap hari, kita bisa apa? Belum tentu. Belum gitu tentu juga. kan gitu. Makanya kembali dengan guidance book tadi, saya pikir itu adalah solusi. Iya. Ya, itu jadi karena saya juga produk apa itu namanya apa itu broken Pak. Nah, tetapi hasilnya beda-beda. Beda-beda. Nah, mungkin kalau di keluarga saya yang satunya ada yang ustadz, Bayaran yang ada. Ya, satunya ada yang preman, yang satunya tapi yang satunya ada yang misalnya setengah preman setengah ustadz misalnya seperti itu. Bisa macam-macam Pak gitu ya. Tidak Artinya, semuanya yang broken itu identik dengan kejelekan. Ya, Outputnya, gitu. Ya. outcome-nya itu. Karena dikembalikan lagi Pak, dikembalikan Iya. lagi nanti kan dari munakahatnya, dari Iya. apa itu waktu ketika menikahnya juga kan, nanti apa itu dasarnya apa. Iya. Nah, kalau bahasanya kan kita bertemu karena Allah, nanti berpisah juga karena Allah. Karena Allah, betul. Artinya kan itu perpisahan itu contoh sesuatu perpisahan itu ya ini pengaruh ya kan ngomong parenting kan jadi nyambung ke orang tuanya. Perpisahan itu kan sesuatu yang dibolehkan tapi dibenci. Betul. Nah, tetapi apa boleh buat karena yang menentukan jodoh, pati, bagja, Allah. itu Allah. Iya. Apa boleh buat kan gitu. Asalkan kita alasannya syar'i sekali lagi. Iya. Nah, Jelas ya. Iya, Pak. Berdasarkan Iya, agama kan? gitu Iya, kan. sehingga itu hasilnya produk ini sekali lagi produk ke anak kita, kita juga pasti akan hasilnya bagus. Bagus, ya. Nah itu. Terus yang kedua kalau misalnya menggunakan cara tadi Pak Dani menggunakan cara sebagai sahabat, sebagai apa itu enemy, sebagai musuh. Ini bagus untuk praktek yang kedua islahul mustama. Artinya itu bagaimana memperbaiki akhlaknya Akhlaknya. dalam bermasyarakat. Berarti kan kita sering nonton anak kita gimana kalau ada orang tua bisa nggak dia menghormatnya seperti apa? Betul, Kan berarti kan tata kita harus keramanya. mengawasi Pak itu ya. Betul. Terus gimana kalau gitu sekali. Sedangkan tentang pribadinya kita selesaikan dalam rumah. Ya contoh tadi misalnya kalau ngerokok apa segala macam. Kalau di rumah nggak boleh. Kalau di luar nih jangan ngerokok. Kalau di rumah ngerokok silakan. Misalnya seperti Iya, itu iya. kan berarti kita yang apa itu namanya guide-nya di kita. Gitu. Makanya inilah Islam mencontohkannya caranya seperti itu, Pak. Nah, saya pikir itu mah antara fikrah dan thariqah menjadi masalah, Pak. Jadi masalah ya. Ya, yang penting nomor satu akidah, nomor dua akhlak, nomor tiga bagaimana pelaksanaan hukum. Nah, barulah kita akan bisa seperti itu. Gitu, Bro. Gitu. Itu kalau nggak salah loh, Bro. Betul. Bukan dari sini. Tapi emang benar sih sesuai yang ini yang ada. Ini pengalaman pribadi ataupun yang ada terjadi di lingkungan ya. Yang udah sorry Pak Dani, anggaplah soal sampel Pak Dani gitu ya. Ya. Itu anaknya walaupun sorry merokok atau gimana, tapi attitude-nya ada. Enggak semacam sorry yang kadang-kadang yang merokoknya Sembarangan yang tidak terbina. Ya. yang ngumpet-ngumpet malah sorry ya ini mungkin yang namanya hidup lingkungan itu attitude-nya nol. Yang gua yang ini, gua yang ini gitu, gua yang merasakan, gua yang Betul. ketemu atau seperti Betul, itu. karena apa Ya. Pak? Attitude tadi dipengaruhi sama ini faktor ini Pak. Bisa internal, Iya. bisa eksternal. Nah, Ya, itu kan yang panjang di sini Pak ceritanya. Yang tadi bilang minus. Panjang-panjang, ya. Yang tadi bilang Panjang minus sekali. itu ada, Iya. ada minus bener, tapi plusnya ya kelihatan apa mungkin minusnya juga ada kelihatan. Iya. Cuman ya itulah kadang-kadang yang malah yang umpet-umpetan seperti itu malah maaf ya kadang-kadang tanda kutip banyak kadang-kadang ke depan attitude-nya nol gitu. Bukan ini lagi nol, kalau satu ya ada nilai gitu kan. Ini nol terus nggak ada nilai di kepala gua gitu saja gitu kan. Cuman ini kok yang ini kita sebagai warga jadi mikir sebagai ini mah maksudnya perorangan ya, Ya. sebagai pribadi kayak bocah orang kok tapi attitude-nya ada di mana di saat kita ketemu dia selalu maaf ya gitu kan bahasanya bukan di depan bapaknya nih gua Ya. banggain sama sekali gua nggak ada depan bapak cuman ya itu jadi di otak saya itu berpikir bener juga nih kayak begini bener juga nih kayak begini ada min plusnya tapi plusnya mungkin dia bisa ini karakter Menempatkan diri Iya. ya mungkin ya. Kira-kira kalau ada anak yang tidak berattitude seperti itu salah siapa coba? Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. tetangganya kenapa nggak ikut Tetangganya kan? Iya, tetangganya. orang tuanya nggak mau disalahin Nggak masalah ini. Tangannya. orang tuanya nggak mau disalahin Justru itu kan makanya ini kita ini ikut berperan serta dalam pembentukan karakter apa ya Iya. untuk anak-anak di sekeliling kita Pak Iya, ya kan. betul. Jadi kita merupakan bagian dari masyarakat kan Betul. otomatis
Karena masyarakat ini penentu Pak. Betul. Nah, itu. Kenapa di situ ada tawasobil hak, tawasobil sober. Selain orang beriman, beramal soleh, tapi kenapa ada tawasobil hak? Artinya ada harus saling menasehati ya tentang sesuatu yang hak. Nah, artinya ketika lingkungannya apa itu kurang baik, otomatis kita juga dengan sendirinya menjerumuskan anak kita itu apa itu namanya jadi tidak baik kan gitu. Walaupun mungkin di bawah rumah kita didik baik-baik Pak. Nah itu mempengaruhi antara eksternal sama internal ini. Betul. Ini harus balance. Kalau enggak itu nanti kita juga ini perasaan di rumah rumahnya bagus ya, colongan istilahnya Pak ya. Rumahnya bagus ya ternyata di luar seperti apa kan gitu. Nah, karena ya tadi sampaikan Pak Dari kita mungkin anak kita enggak 24 jam sama kita. Iya, betul. Pikir-pikir banyak dengan keluarga apa banyak di luar? Di luar pastinya. Tuh, banyak di luar kan. Betul. Kita kan nggak bisa melarang anak-anak di warung gitu untuk ya. Iya. Terus kita kan nggak bisa melarang kita yang di gardu, ya, yang di pos itu nggak bisa melarang gitu. Nggak bisa melarang sama lo ngumpul di parkiran. Nggak bisa gitu. Malah kolek. Nah, seperti itu. Iya. Jadi memang tentang parenting ini ya ini kita sebenarnya apa ini umum di masyarakat, tetapi memang butuh yang namanya apa ya Pak ya pendekatan ya. Betul. Mungkin orang tuanya juga butuh karena itu Pak dosanya Pak. Nah itu intinya jadi begini. Katakanlah kita nggak bisa memantau mereka 24 jam yang tadi disampaikan itu. Karena bisa saja anak itu melakukan sesuatu yang memang out of control, di luar kontrol kita, kendali kita. Mana ada sih orang tua yang memberikan pembelajaran yang jelek terhadap anaknya? Nggak mungkin. Kayak gue juga enggak loh. Nggak mungkin. Enggak. Mau sekali bagaimana pun juga Betul. tetap pengen baik anak. Iya, Betul kan? betul kan? sekali. Nah, cuman masalahnya kan itu tadi kita nggak 24 jam controlling mereka. Iya. Bahkan betul, banyak kan di luar mereka itu. Iya. Contoh, mereka pulang sekolah kumpul lagi sama temennya. Betul. Ada ekstrakurikuler, Iya. ada main musik, bla bla bla. Iya. Ya dengan keluarga paling malam ketemu tidur lagi. Iya. Nah makanya mungkin ada pertanyaan juga nih secara tadi bahasan terbesit juga nih dalam pikiran. Kita kan sebagai orang tua itu menggait mereka supaya lebih baik dengan treatment yang tadi sudah disampaikan juga. Alhamdulillah sih memang kalau memang dalam konteks itu lebih baik nggak jadi masalah ya. Iya. Cuma jangan sampai mudorot mungkin gitu ya. Iya. Nah kira-kira bagaimana nih dosanya orang tua nih? Ini kan kebagian kan nih? Apa bener kan berapa persen? Sharingnya berapa nih gitu kan? Mungkin sharingnya. Mungkin sharingnya berapa nih? Ada kita kan shareholdernya nih. Berapa sharingnya gitu kan? Ya. Andai kan anak kita melakukan sesuatu di luar konteks yang kita ketahui, Iya. ya kan? Kita ajarkan yang baik, attitude, manner, apapun bentuknya gitu kan. Tapi ada salah satu mungkin kelakuan yang mungkin kita tidak paham, tidak tahu, dan sehingga melakukan dosa katakanlah Ya, seperti itu. Colongan lah ya. Ya. Kita nggak tahu ya. Ini contoh nih, banyak kan yang terjadi Ya. gitu kan. Nah, itu bagaimana kira-kira dari sudut pandang Islam? Apakah tetap orang tua itu yang menjadi korban dalam tanda kutip? Karena kan mereka itu masih di bawah naungan kita kan. Ya. Nah, gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita bukan beralibi, bukan mencari alasan bahwa Membela mereka diri Pak ya. membela diri. Gue nggak bagian dong. Banding. Yang lain aja deh, pahalanya deh. Nah itu kira-kira dari perspektif agama Islam sendiri, apakah orang tua itu memang punya potensi untuk mendapatkan dosa, ya kan? Kecuali mungkin kita tahu anak itu ngelakuin sesuatu, kita diamkan, itu jelas dosa. Ya. Tapi kan kita nggak tahu di luar konteks itu. Ya. Nah itu kira-kira gimana tuh share-nya deh? Kira-kira kamu pengen nggak kebagian dosa? Mau dosa pahala gue mau. Bener ya? Iya. Apabila apa-apa lagi kalau pahala dicairkan ya. Saya dia mau pahala gitu. Iya. Mungkin secara umum gini Pak. Kalau kan ada hukum asal ya. Kalau hukum asalnya kan artinya kan jelas kulukum ro'in wa kulukum an ro'ayatihi. Apa itu? Semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua yang dipimpinnya. Betul. Nah, selama statusnya itu ada di bawah naungan kita, tanggung jawab kita. Nah, kalau bahasanya kalau di kita kan ada istilah, makanya kenapa ada munakahat, pernikahan itu adalah memutus tanggung jawab salah satunya, tanggung jawab tentang dosa itu salah satunya. Ketika itu masih belum lepas dari keluarga kita, itu masih hukum asalnya adalah dosa orang tuanya. Makanya itulah yang disebut dosa investasi salah satunya Pak. Ternyata investasi itu bukan bisnis saja. Cuma investor ya. Waduh. Kecolongan ya. Kecolongan, investasi kecolongan namanya ini.
Lah ya kan? Iya. Kalau ibaratnya kita punya karyawan di perusahaan, kita sebagai pimpinannya, terus karyawan kita melakukan kesalahan, imbasnya kemana? Tetap Ke perusahaan, tetap ke pimpinan, apapun yang terjadi. Nah, Iya. itu walaupun ya setiap anak itu tentunya dibedakan dengan usia ya Pak ya. Iya, betul. Makanya ada balik dan akil balik ya. Betul. Terus kemudian sebelum balik seperti apa. Nah, kan itu dipisah-pisah kan itunya. Nah, itu juga Islam sudah apa itu mengatur yang seperti itu. Ini yang jarang dibahas. Orang mikirnya teh pokoknya kalau sudah apa itu sudah dikasih tahu ya udah, ya nggak bisa gitu Bisa juga. gitu. Tadi sorry gue potong. Kalau pemutus apa tadi munawah apa? Munakahat pernikahan. Oh, jadi kalau udah nikah putus tuh. Lah, itulah kenapa ini dibahas pernikahan. Ini minta bahas pernikahan. Ini enggak tendensinya kemana nih ini? Anak gua kawin-kawin Kayaknya dia menempatkannya dari yang biar Pada putus gitu ya. Biar suaminya yang dirangkul gitu. Jadi kebanyakan dosanya gitu kan. Ya, jadi ini kalau ngomong tentang apa itu namanya nanti tanggung jawab, ya. Kita ngomong tentang tanggung jawab itu memang nanti akan berkaitan dengan hukum. Sebenarnya menarik Pak kalau dikemas ya, membicarakan tentang hukum-hukum seperti barusan itu munakahat. Itulah kenapa pernikahan itu sangat sakral. Iya. Bukan karena pestanya saja sakralnya itu, ya. Tetapi pernikahan coba ada yang bilang enggak, soalnya ini sekali seumur hidup siapa bilang? Udah ada yang 3 kali 4 kali kan gitu. Iya. Ya kan? Sunnah Rasul Kameramen ya. Sunnah Rasul dia. Gitu. Ya kan? Bukan karena di situ yang paling poin intinya itu adalah di situ ada serah terima. Job kabul itu ya, job kabul. Ijab kabul itu ada serah terima dan itu pemutusan tanggung jawab salah satunya tentang dosa kan gitu. Ya, ini pentingnya Pak. Maka munakahat dalam konsep Islam dengan bukan Islam itu beda. Contoh sekali lagi mungkin apa itu namanya? Kenapa kita harus ribut-ribut mikirin munakahat? Emang kalau anak kita baik, kenapa? Kalau nggak baik kenapa? Kenapa? Betul. Nah, itu bedanya satu. Tadi takut dosa. Itu aja. Kalau nggak ada dosa mah biarin aja. Yang ganggu kita dosa. Gitu. Karena kita takut dosa, makanya ngobrol panjang lebar, ilmunya panjang lebar. Dua-duanya kawinin biar biar putus. kawin. Tapi dia kawin lagi Pak. Jadi akan terus ada kan gitu. Ya makanya inilah pentingnya kita berbicara tentang parenting. Kayaknya kecil sepele ya, tetapi ini sangat mengganggu kita. Bukan karena baik dipandang oleh masyarakat, bukan karena apa kata orang banyak, bukan karena nanti kita anak jadi kalau misalnya baik nanti bisa kerja, bisa membiayai kita, bukan. Tetapi kalau anak sampai terjerumus di tempat-tempat yang belum berdosa, kita kena juga. Itu yang kenapa parenting jadi penting. Investasi dosa. Nah, kita mau parenting tadi dosa investasi gitu kan. Kayaknya itulah, jangan ngomong panjang-panjang parenting pusing saya. Itu ya. Benar apa? Intinya mungkin untuk parenting ini tadi sudah dijawab juga kan dari sisi perspektif Islam ya, bahwasanya tadi dipaparkan yang penting kita harus mengikuti guidance books-nya kita sebagai umat Islam yaitu Al-Quran dan hadis ya. Kalau kita udah menjalankan itu insya Allah lah tidak ada yang melenceng. Walaupun mungkin cara berbeda, tetapi intinya adalah bagaimana anak itu bisa lebih baik dan menghindari dosa. Jadi alhamdulillah dengan adanya ngopi, gue tambah pinter. Kayak model persahabatan dan sebagainya, dan itu tidak keluar dari koridor Islam. Dan akhirnya mungkin banyak juga yang nggak tahu ya masalah pemutus dosa itu pernikahan. Dan banyak juga nanti mungkin dibahas. Nggak terserah gitu kan bahasanya seperti itu. Ya pokoknya intinya gini, kalau ada sumur di ladang, kita boleh menyumpang mandi. Sengaja nggak dipanjang-panjangin Pak, biar bisa diundang lagi. Kita turun dulu biar seru lagi nanti. Ciao, kita turun dulu.